Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan wawancara mengenai tentang penggunaan bioteknologi di bidang budidaya ikan bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Yuk simak wawancaranya. Ini saya masih dengan Bapak menggunakan Baik, saya Sigit, pemilik dari Polimara Malang, di mana kita juga memiliki showroom ini sudah mulai dari tahun 2016, yang sebelumnya ada di Bulelawang. Kita di Bulelawang sampai dengan tahun 2022. Setelah 2022 kita pindah ke daerah Salsejauh 2. Memang berawal dari hobi untuk bisa mengembangkan usaha ini. Di mana dulu saya sering sekali mengikuti kontes, kemudian setelah itu banyak dari ikan-ikan hasil kontes itu yang bisa kita jadikan indukan. Yang pada akhirnya kita mencoba untuk melakukan breeding ke breeder. Nah, dari situlah awal dari usaha ini berjalan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Ari Denta, saya dari mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Di sini saya mau menanyakan, itu untuk Bapak pernah menggunakan jenis bioteknologi apa dalam tahap pembesaran ikan ini? Untuk tahap pembesaran kita masih menggunakan cara manual ya Mas. Oh. Kalau untuk bioteknologi sepertinya juga kita masih minim sekali penerapannya, karena rata-rata petani kita juga masih belum masih menggunakan cara tradisional untuk cara pembesarannya. Jadi mereka hanya melihat dari ukuran ikan, kapan waktunya untuk dilakukan pemindahan dari jenis pakan ini ke pakan yang lain, kemudian komposisi protein, begitu juga dengan berapa kali dalam satu hari untuk memberikan pakan. Nah, seperti itu tuh kita lihat dari seperti apa ikan yang kita pelihara. Kalau memang ikannya, balik lagi, kalau memang jenisnya itu adalah dari indukan yang bagus, pasti anakan itu bisa dikatakan sekitar 70% juga pasti bagus, 70-80% juga pasti bagus. Nah, seperti itu. Jadi rata-rata kita mempertahankan indukan yang bagus untuk bisa mendapatkan anakan yang bagus. Jadi dari situ, untuk dari sistem pakan, kemudian pengelolaan air, seperti itu kita tidak mengalami banyak kerugian lah untuk bisa mendapatkan hasil optimal. Itu nanti kita lihat dari indukannya dulu. Oh. Jadi untuk bioteknologi tadi ditanyakan, kita masih kan saya Novia dari MSP. Boleh tahu nggak sih Pak, apa aja bahan yang dibutuhkan dalam proses pembesaran secara optimal? Bahan, maksudnya itu bibit maksudnya? Untuk pembibitan ikan yang pasti kita lihat dari indukan ya. Kalau di tempat saya indukan rata-rata sudah di atas 45 cm. Ya, itu sudah bisa dikatakan bisa menghasilkan bibit yang optimal ya. Karena indukannya saja sudah besar ya gitu. Memang ada beberapa ikan koi ukur 30, 35 itu sudah yang betina kadang kan sudah menggendong telur ya, tapi untuk saya kalaupun itu dipijakan pun terkadang banyak yang kita sortir, banyak kita buang ya, karena untuk dalam hal breeder, karena bisa dikatakan tuh indukan tuh penting sekali, karena ibaratnya kita itu punya pabriknya lah, kita punya pabriknya, terus kemudian kita itu anakannya itu pasti kan kita kasih pakan. Nah, pakan ini kan kita harus suplai pakan kan harus beli ya. Nah, kalau indukannya sudah tidak masuk, nah, sementara untuk bibit atau telurnya kita sortir kan, seperti itu. Jadi yang harus persiapkan adalah indukannya dulu. Terus kemudian untuk pakan, kalau untuk pakan yang untuk ukur-ukur ikan-ikan masih baru lahir gitu ya, itu kemungkinan lebih banyak itu kan dikasih pakan pelet kan masih belum bisa. Jadi kita kasih pakan telur dulu. Dari telur kita mixer, kemudian kita di air umur sekitar 2 minggu baru kita kasih cacing seperti itu. Nanti sekitar 1 bulan ketika sudah ada ini, kita berikan pakan yang serbuk ya, bentuknya serbuk, habis itu ya seperti itu terus sampai dengan nanti size sekitar 5 cm baru kita kasih pakan. Itu kan sekarang kan pakan kan banyak sekali ukurannya ya. Itu yang kita pilih rata-rata itu yang protein tinggi. Mohon permisi Bapak, mau bertanya,
cara Bapak untuk menjaga kualitas air buat tetap optimal untuk mendukung perkembangan ikan itu bagaimana ya? Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sigit. Selamat datang di Koimara, di mana di sini adalah showroom ya, full untuk khusus untuk apa ini langsung penjualan. Jadi untuk breeding memang posisi kita ada di beberapa tempat, ada di Bendungan Lahor, dan kemudian ada juga yang saya memiliki tanah sawah di daerah Blitar. Jadi untuk pertanyaan tadi menjaga kualitas air ya. Yang pasti untuk khusus ikan koi memang beda dengan perlakuannya mulai dari pembibitan, pembesaran sampai dengan pelihara ya. Itu memang beda. Untuk khusus ikan koi dengan ikan konsumsi memang berbeda. Kalau untuk ikan konsumsi memang dengan kondisi air yang hanya didiamkan aja tanpa harus sering diganti tidak masalah ya, ikan nila, ikan lilih. Tapi kalau ikan koi tidak bisa. Posisinya harus ada sirkulasi. Kenapa sekarang ikan koi kualitas air harus selalu bening? Yang pertama karena yang dilihat adalah warna. Ikan koi kan ikan hias, di mana kita harus yang utama adalah kita harus mempersiapkan kolam seperti apa filternya, kemudian sirkulasi air, oksigen yang mencukupi, itu yang harus dipertimbangkan untuk awal untuk bisa membangun sebuah kolam. Ikan koi sendiri karena jenisnya adalah ikan hias, ya bisa dikatakan banyak orang yang ngomong, wah susah pelihara ikan koi, padahal tidak. Selama filter kolam bagus, yang pasti kualitas air akan selalu jernih ya. Yang pasti seperti itu. Nah, seperti contohnya ada di sini. Itu adalah kolam filter yang kita persiapkan memang untuk langsung jual, bisa langsung jual. Kalau ikan-ikan yang ada di vat ini juga sama, kualitas air harus tetap kita jaga. Seperti ini harus selalu jernih, tetapi tidak maksimal. Kita lihat cara filternya hanya menggunakan tong filter ya. Nah, di mana di sini kita harus setiap 3 hari sekali harus selalu melihat seperti apa kualitas airnya, karena setiap hari kita juga beri pakan ikan koi, otomatis sisa pakan kemudian kotoran itu juga bisa menimbulkan kualitas air yang memburuk. Atau ya bisa dikatakan nanti kalau kita nggak selalu cek bisa menimbulkan seperti keruh seperti itu. Yang nanti dampaknya juga ke orang melihat nggak enak, yang pertama itu. Terus yang kedua, ikan juga aja bisa tiba-tiba sakit, gitu, timbul kutu lah seperti itu. Jadi untuk menjaga kualitas itu sangat penting sekali untuk memelihara ikan koi. Jadi yang pertama adalah filterisasi, terus kemudian sirkulasi, terus kemudian mencukupi oksigen. Terima kasih Bapak. Oke. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Mesya dari Prodi MSP. Saya izin bertanya, kira-kira proses pembesaran ikan itu sampai waktunya panen, itu kira-kira berapa lama dan apa saja yang mempengaruhi dari lamanya waktu tersebut? Baik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk masalah pembesaran ikan itu kita lihat juga dari kapasitas kolam. Jadi ukuran kolam juga sangat menentukan. Kalau dalam satu kolam terlalu banyak bibit yang kita masukkan, itu juga sangat mempengaruhi besar kecilnya dari percepatan pertumbuhan dari ikan tersebut. Terus yang kedua juga dari indukan. Indukannya juga mempengaruhi. Kalau indukannya rata-rata ikan kecil, nah itu pertumbuhannya juga bisa dikatakan agak lambat. Gitu. Terus yang ketiga itu berdasarkan dari sirkulasi air. Sirkulasi air, kalau air terlalu banyak diendapkan, ikan koi ini akan semakin banyak untuk melakukan kegiatan diam ya. Jadi tidak banyak bergerak. Kecuali kalau sirkulasi air selalu dilakukan setiap hari seperti itu. Jadi ikan itu ada yang memacu dia untuk bergerak kan seperti itu. Terus yang keempat adalah faktor pakan. Faktor pakan juga sangat mempengaruhi. Yang saya sebutkan tadi, yang paling banyak untuk di pertumbuhan adalah yang protein tinggi. Jadi dari protein tinggi itu itu juga bisa memacu untuk pertumbuhan ikan, memaksimalkan untuk pertumbuhan ikan tersebut. Nah, kalau di Koimara sendiri untuk masa panen kita melihat dari kebutuhan di kolam. Kalau posisi di kolam sekarang kebutuhannya adalah di size di angka 30 katakanlah seperti itu. Berarti kita harus menyediakan spare waktu sekitar 8 bulan. Antara 8 bulan sampai dengan
1 tahun ya untuk bisa mendapatkan ses di 30 cm. Tapi kita tidak terpaku pada seperti itu. Kalau kita terlalu terpaku di size besar, kita kesulitan untuk melakukan stok di Koimara, di showroom kita. Jadi terkadang ada size 15, 20 itu ya umur-umur sekitar 4 bulan sudah bisa kita angkat seperti itu. 15, 20 sudah kita angkat, kita adegan di showroom. Nanti di sini pun kita menyediakan kolam untuk pembesaran seperti itu. Jadi nanti akan kita sortir mana ikan yang sekiranya pembesarannya bisa paling cepat ya kita sendirikan. Yang size rata kita kebutuhan di angka 15-20 kita langsung masukkan vet, jadi siap jual. Yang size di atas itu kita bantu untuk pembesaran di sini seperti itu. Jadi memang kurang optimal kalau langsung masuk kolam beton ya, lebih optimal kan di kolam sawah atau di kolam keramba apung paling cepat untuk pembesaran ikan. Tapi kita lihat dari kebutuhan di showroom kami. Rata-rata sih kalau di sini kita jual mulai dari size 15. Di bawah itu kita tidak kita jual, kecuali kalau memang ada kita breeder sendiri di sini. Tapi itu pun harus pembelian harus secara partai. Jadi langsung diambil bibitannya gitu. Baik Bapak, Baik, sekian video wawancara kami dengan Bapak Sigit mengenai tentang penggunaan bioteknologi di bidang budidaya ikan koi di Koimara Farm Malang. Sekian video wawancara kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.